Selamat sore teman Ana Dewi semuanya. Kali ini saya sedang memijat ibu hamil 9 bulan. Nah, ibu hamil ini sebelum datang ke sini dia sempat WA, katanya ada keluhan-keluhan yang harus dipijat. Akhirnya dia sampailah di rumah pijat sini dan saya memijatnya dengan cara seperti ini. Pijatan untuk ibu hamil tentunya sangat lembut ya teman-teman. Dan manfaat pijat sangat banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, dan terutama untuk pijat ibu hamil, yang mana ibu hamil itu biasanya kan punya kecemasan, terus sering nyeri pada kaki, punggung, otot, dan sendi. Makanya dengan cara pemijatan sederhana ini, saya melakukannya untuk ibu hamil 9 bulan. Saya sudah berani melakukan pijat karena dia sudah hamil tua, bukan hamil muda. Takutnya kalau hamil muda akan pengaruh atau bisa menyebabkan keguguran. Nah, untuk ibu hamil disarankan untuk memijatnya itu kan setelah usia kehamilan 12 minggu atau memasuki trimester kedua. Nah, kemudian hindari kembali pijat ibu hamil saat usia kehamilan sudah semakin mendekati waktu persalinan, yaitu 32 minggu ke atas. Nah, ini makanya meskipun sudah 9 bulan, kenapa saya berani memijat? Karena untuk HPL masih jauh. Jadi oke-oke saja, yang penting saya sendiri sangat hati-hati memijat si pasien ini. Nah, saya mulai pindah ke area paha. Paha yang saya pijat ini juga secara pelan, tidak memakai tekanan yang kuat, supaya ibu hamil merasakan nyaman. Ibu hamil ini juga sedang ada keluhan, yaitu ambeien atau wasir teman-teman. Makanya dia ini agak cemas ya, cemas takutnya operasi. Dan mudah-mudahan nanti kelahirannya normal, tidak operasi ya. Minta doanya teman-teman. Dan saya lagi memijat di sini nih ya, harus saya ulang-ulang dan saya turunkan ke bawah sampai dia merasakan pegalnya itu hilang, baru saya akan pindah area lagi yang lainnya. Untuk perut, saya juga melakukannya urutan secara perlahan dari atas ke bawah ya teman-teman. Ini bisa dilihat cara saya tidak ada ya penekanan membahayakan si ibu hamil atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Makanya saya harus melakukannya secara perlahan, pelan-pelan, hanya untuk relaksasi saja. Nah, ini saya putarkan dari atas ke bawah. Terus lakukan secara berulang agar si pasien terasa nyaman. Nah, setelah itu saya akan pindahkan lagi di bagian atas paha. Di atas paha ini juga sangat pegal katanya. Dia merasakan panas. Dan jangan lupa ya teman-teman Ana Dewi semuanya untuk klik subscribe, like, comment, and share supaya video ini semakin bermanfaat dan berkembang ya teman-teman. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya supaya ketika saya
mengupdate video-video terbaru di channel Ana Dewi ini, Anda tidak ketinggalan ya. Terima kasih. Kali ini saya giliran memijat pasien di bagian kakinya. Saya menekan pelan-pelan ya sampai rasa pegal-pegal yang ada di kaki itu hilang. Karena ini juga sebagai penyangga yang begitu berat ibu hamil 9 bulan ketika dia mungkin jongkok, posisi BAB atau kencing dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan pijatan sederhana ini memudahkan proses kelahirannya buat si pasien, teman-teman, yang mungkin saat ini pasien ini agak tegang atau cemas ya ketika dia memiliki keluhan wasir atau ambeien. Semoga nanti kelahirannya lancar dan normal. Saya juga akan datang ke sana ya teman-teman untuk melihat si bayinya. Dan sekarang saya sudah mulai pindah area lagi nih teman-teman. Tadinya posisi dia kan miring ke kiri. Sekarang saya suruh pasien untuk miring ke kanan. Jadi posisi memijat ibu hamil itu yang nyaman adalah posisi miring teman-teman. Karena kalau telentang berlama-lama dia akan merasakan sesak. Seperti tertindih itulah ya. Sama ya teman-teman, untuk area sini di atas pantat pasien ini harus dilakukannya sama supaya antara sisi kanan dan sisi kiri itu seimbang. Tadi kan sudah ya yang bagian kiri, sekarang dia posisi miring ke kanan. Saya juga melakukannya sama teman-teman. Ini saya tarik dari atas ke bawah, dari samping ke kanan ke kiri, terus lakukan secara berulang sampai dia ini benar-benar nyaman. Meskipun untuk ibu hamil sendiri kan aman lah ya teman-teman ketika dipijat, tetapi ada kalanya ibu hamil itu tidak boleh dipijat. Misalkan dalam kondisi pernah mengalami perdarahan atau kontraksi dini. Nah, terus lagi kehamilan berisiko seperti pernah keguguran atau melahirkan prematur, mengalami bengkak parah, tekanan darah tinggi atau sakit kepala yang hebat teman-teman. Terus ada lagi ketika si ibu hamil itu memiliki riwayat penggumpalan darah dan si ibu hamil memiliki luka pada kulit seperti luka bakar atau luka terbuka ataupun infeksi kulit. Nah, pastinya kita tidak mengambil resiko. Misalkan kayak dia ini memiliki luka bakar, mana mungkin kita pijat atau urut, ya enggak kan, pastinya tidak boleh. Itu masuk akal ya kan teman-teman. Dan di samping itu, hindari dari perawatan yang memanfaatkan panas seperti apa ini ya, sauna kayak kolam renang panas dan mandi uap agar aman. Kan seperti itu teman-teman. Saya juga hanya sekedar sedikit-sedikit saja pengalaman. Saya tidak punya banyak pengalaman. Jadi apa yang saya harus lakukan ini ketika melakukan pemijatan untuk si pasien, baik yang pasien hamil maupun bukan, saya akan terus belajar dan belajar. Pastinya program pijat ibu hamil ini dilakukan kan oleh pemijat yang sudah agak mengerti atau berpengalaman. Makanya dari pengalaman apa ya harus kita tekun belajar dan belajar apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk ibu hamil tersebut. Dan untuk ibu hamil pastinya pikiran pun harus sering dibuat senyaman mungkin, seperti refreshing atau mungkin cuci otak lah, jalan-jalan yang menyenangkan atau mungkin nonton apa, semisal kayak ini sore hari saya mendengar tabuh rewo-rewo teman-teman. Jadi ya mungkin melihat kesenian yang seperti itulah supaya pikiran kita ini tidak stres atau panik. Dan mari kita ciptakan suasana yang menyenangkan hati kita teman-teman. Meskipun banyak beban pikiran apapun, kita buang jauh-jauh supaya kita awet muda dan ditambahkan rezekinya yang semakin melimpah. Coba kalau kita pikirannya aja sudah neko-neko, bagaimana kita mau mendapat rezeki yang lancar ya teman-teman. Maaf ya ini jadi ngelantur, hehehe.
Dan kali ini saya sedang melakukan pijat ibu hamil di bagian telapak kaki, atau saya melakukan refleksi pada kaki ibu hamil. Pijat refleksi sendiri merupakan suatu terapi tradisional yang berawal dari China, sudah sejak berabad-abad yang lalu teman-teman, dengan memberikan tekanan titik-titik tertentu di dalam tubuh. Pijat refleksi dapat memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Titik-titik yang ditekan pada saat kita menjalani pijat refleksi diyakini memiliki kaitan erat dengan organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, pijat refleksi merupakan salah satu terapi tambahan yang dapat memberikan kenyamanan juga bahkan untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita selama masa kehamilan boleh-boleh saja. Asal tadi ya teman-teman, pijat refleksi dapat mengurangi batuk, keluhan-keluhan seputar kaki yang sering kali dirasakan pada saat hamil teman-teman. Misalnya kaki pegal, kram pada kaki maupun kaki yang bengkak. Selain itu, refleksi juga membantu mengurangi beban pada sendi tubuh, memperlancar aliran darah, dan membantu proses relaksasi sehingga kualitas tidur akan menjadi lebih baik teman-teman. Dan mungkin ada penjelasan dari saya ini agak belok atau mungkin kurang tepat, mohon dimaafkan ya teman-teman. Namanya manusia, pasti akan ada sedikit atau banyaknya kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Cool.